ini adalah momentum yang begitu penting dan hanya orang-orang yang khusus yang Allah undang. Oleh karena itu kemudian di dalam surat Al-Baqarah itu panggilannya sangat indah sekali. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dikhususkan dipanggil orang-orang yang beriman. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, rasa syukur pantas kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak tahu apakah ini undangan yang terakhir bagi kita. Apakah tahun depan kita masih akan diundang Allah untuk memasuki bulan suci Ramadan, kita tidak tahu. Tentu di antara kita ada yang keluarganya, kerabatnya, saudaranya, barangkali tetangganya, sahabatnya yang Ramadan tahun lalu masih bersama kita. Tetapi Ramadan tahun ini dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kemudian kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Malam ini kita melaksanakan ibadah Ramadan yang pertama kali. Ada saudara-saudara kita yang tidak memulai Ramadan pada malam hari ini, yakni pada esok harinya. Esok hari melaksanakan sholat tarawih dan baru lusa hari Kamis mereka melaksanakan ibadah puasa. Ini bukan sesuatu yang baru. Dalam sejarah umat Islam Indonesia sudah berkali-kali kita mengalami ketidakserentakan di dalam memulai awal bulan Ramadan dan juga barangkali awal 1 Syawal atau Idul Fitri. Mohon maaf Bapak Ibu yang punya putra putri barangkali bisa tidak terlalu mengganggu. Jadi sesuatu yang wajar. Ini bukan perbedaan iman, bukan perbedaan akidah, tetapi perbedaan metodologi bagaimana para ahli, para ulama, para pakar itu kemudian dalam melihat awal bulan itu kemudian menggunakan metode apa. Ada sebagian yang menggunakan ru'yatul hilal, ada sebagian juga yang menggunakan wujudul hilal dengan metode hisab. Keduanya memiliki dasar hukum secara syar'i, dasar ilmu pengetahuan yang juga sama-sama kuat. Sikap kita sebagai orang beriman tidak perlu mempersoalkan. Mari kita saling menghormati, mari kita saling menghargai, mari kita, kalau kita kepada saudara kita non muslim saling bertoleransi, mengapa kepada sesama muslim kita tidak bertoleransi, tidak tasamuh dalam hal-hal yang sesungguhnya sifatnya furu'iyah. Oleh karena itu Bapak Ibu kalian jamaah, mari hal yang semacam ini kita sikapi biasa-biasa saja, bahwa sesungguhnya ini hanya perbedaan ijtihadiyah. Saya yakin kita yang melaksanakan ibadah Ramadan mulai malam ini dan saudara-saudara kita yang esok hari memiliki kesamaan kecintaan kepada Kanjeng Nabi Rasulullah SAW, bagaimana melaksanakan keteladanan Nabi dan mencintai bagaimana Ramadan kita menjadi Ramadan yang sangat bermakna. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah jamaah yang dirahmati Allah. Setiap bulan suci Ramadan kita sering mendengar khotib, penceramah atau barangkali ceramah di berbagai media televisi, di media sosial, itu mengutip surat Al-Baqarah ayat 183 yang tadi sudah saya singgung di awal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada 3 kata kunci di dalam ayat ini. Yang pertama adalah al-iman. Alladzina amanu.
Iman sebagai fondasi, iman sebagai dasar, iman sebagai rujukan yang paling itu. Imanlah yang menjadi dasar dalam melaksanakan puasa. Dan yang kedua, asyam. Saum adalah sebagai proses. Kalau iman tadi fondasi, siamnya sebagai proses. Dan takwa, jadi iman, siam, dan takwa, 3 kata kunci. Takwa sebagai tujuan. La'allakum tattaqun. Tidak ada artinya puasa kita, takwa kita tanpa dilandasi fondasi yang kokoh, iman. Oleh karena itu kemudian ayatnya diawali alladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Di dalam hadis yang sangat populer yang diriwayatkan Bukhari Muslim, kita juga sangat sering mendengar itu. Rasulullah bersabda, man soma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa melaksanakan ibadah puasa Ramadan imanan wahtisaban, dilandasi dengan keimanan wahtisaban, dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh keikhlasan, keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Landasannya Bapak sekalian adalah iman. Tanpa dilandasi iman, puasa yang dilaksanakan sama-sama 1 hari penuh, dari fajar sampai dengan terbenamnya matahari, nilainya bisa berbeda. Mungkin yang tidak dilandasi iman, motivasinya anak-anak pengen diet, aduh ini badan saya kok sudah makin membengkak, puasa deh untuk itu. Puasa juga, tetapi nilainya pasti berbeda dengan yang dilandasi karena keimanan. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban. Jadi iman menjadi fondasi dasar. Dan memang di dalam semua peribadatan kita, iman menjadi landasan yang utama. Karena itu kemudian, mari Bapak sekalian, Ramadan jadikan momentum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan kita. Ramadan jadi momentum. Nah yang kedua, Ramadan tadi, siam, itu adalah proses. Proses apa? Proses transformasi diri. Proses untuk melakukan rekonstruksi, perubahan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Selama 11 bulan yang lalu, barangkali kita banyak melakukan dosa, banyak melakukan kemaksiatan, kita lalai, kita barangkali kurang antusias, kita malas memenuhi panggilan Allah dan sebagainya. Ini sebuah keniscayaan yang tidak mungkin kita pungkiri. Tetapi kemudian Allah memberikan karunia kepada kita, Ramadan momentum untuk melakukan rekonstruksi diri kita, melakukan perbaikan diri tadi dengan dilandasi keimanan tadi. Karena itu kemudian ini adalah sarana untuk meraih ketakwaan. Banyak jalan menuju takwa, tetapi puasa atau syam Ramadan itu adalah jalan yang luar biasa, boleh dibilang jalan tol. Makanya pernah ada seorang sahabat, Abu Umamah. Pada suatu hari Abu Umamah datang kepada Rasulullah. Beliau menghadap Kanjeng Nabi, beliau bilang begini, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang ketika aku mengamalkan itu mengantarkan aku menuju surga. Kemudian kata Rasulullah, alaika bisawm, hendaklah kalian berpuasa, fa innahu idlalahu, karena sesungguhnya puasa itu tidak ada bandingannya. Kemudian Abu Umamah bertanya lagi kepada Rasulullah. Suatu hari datang lagi kepada Rasulullah dan bertanya hal yang sama. Apa jawab Nabi? Rasulullah kemudian bersabda, alaika bisyam, hendaklah kalian berpuasa. Karena sesungguhnya Bapak sekalian, puasa adalah satu momentum proses di mana kemudian kita mengupgrade keimanan, meningkatkan kualitas keimanan kita. Ramadan kita tahun ini harus menjadi tekad bagi kita, harus lebih baik daripada Ramadan yang lalu.
Antara lain apa parameternya? Parameternya adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah. Kuantitas berarti jumlah kita. Kalau sebelum Ramadan kita baca Quran barangkali 1 lembar, di Ramadan mari kita angkat lebih banyak lagi. Kalau barangkali setengah juz, Ramadan mari 1 juz. Kalau yang sudah menerapkan one day one juz misalnya, monggo di Ramadan ditambah dengan tadabbur ayatnya, ditambah hafalannya. Itu berarti ada peningkatan. Kalau ketika Ramadan kita barangkali agak segan-segan untuk sholat tahajud dan sebagainya, di Ramadan dalam tanda petik dipaksa secara sosial kita untuk datang ke masjid untuk sholat tarawih. Kan sholat tarawih hanya sunnah, Mas. Iya, sunnah. Tetapi ingat dalam sebuah hadis Rasulullah yang redaksinya tadi mirip dengan tadi. Beliau mengatakan, man qoma ramadanan imanan. Barang siapa menghidupkan, koma itu konotasinya menghidupkan malam bulan Ramadan dengan banyak melaksanakan sholat antara sholat tarawih ini, imanan wahtisaban gufirallahu ma taqaddama min dzanbi, maka kemudian Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang sholat tarawih bersama imam dan kemudian mengikuti imam sampai selesai, sampai sholat witir bersama imam, maka kata Rasulullah, orang itu ibarat sholat semalam suntuk. Luar biasa. Ramadan ini hadir untuk. Dan yang terakhir sekalian, takwa. Takwa adalah menjadi tujuan bagi pelaksanaan ibadah kita. Orang beriman, orang yang punya orientasi, orang yang punya target. Semua aktivitas ibadah kita ditargetkan untuk meningkatkan ketakwaan kita. Karena sesungguhnya ketakwaan inilah yang akan mengantarkan kita untuk memasuki surga. Seperti juga di dalam tema besar Ramadan kita, masuk surga bersama keluarga, di dalam tema Ramadan itu. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, monggo di bulan suci Ramadan kali ini kita kuatkan keimanan kita untuk menjadikan Ramadan sebagai proses rekonstruksi diri, proses memperbaiki diri, tazkiyatun nafs, tarbiyah ruhiyah, madrasah ya, yang membina diri kita semua, keluarga kita, untuk bersama-sama meningkatkan keimanan dan kualitas ketakwaan kita. Semoga Allah memberikan daya pada kita sehingga selama 1 bulan ke depan atau 29 hari ke depan kita kemudian diberikan hidayah Allah untuk senantiasa lebih dekat memakmurkan masjid, lebih akrab dengan Al-Quran, lebih sering kita kemudian bermunajat di hadapan Allah di tengah, di sepertiga malam kita, dan menghiasi keluarga kita dengan nilai-nilai ibadah. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.